Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim UPI Usability Penlisting dari kampus Timik PPKI Tarakanita Rahmawati dalam kompetisi pengembangan bisnis TIK dengan ketua tim Joko Samudra dan anggota tim Nur Cahyo Akbar dan Muhammad Safitri Asmoro serta pembimbing Diki Prasaptian. Di sini kami akan membawakan sebuah bisnis yaitu berupa aplikasi, yaitu aplikasi rekomendasi kuliner inspirasi dolan atau ADO atau Arek Indo. Bisnis summary yang kami bawakan, kami mengembangkan aplikasi rekomendasi kuliner yang menggunakan data dari sosial media untuk menentukan tren kuliner berdasarkan lokasi dan komentar terbaru. Aplikasi ini memanfaatkan kecerdasan buatan termasuk machine learning dan text mining untuk menganalisis sentimen komentar positif, negatif, atau netral. Sumber pendapatan termasuk iklan dari tempat kuliner, model freemium untuk fitur eksklusif, penjualan langsung aplikasi, dan kunjungan ke situs web. Fokus utama kami adalah memberikan dampak positif seperti peningkatan daya beli bagi pelaku usaha kuliner lokal dan kesempatan bagi pengguna untuk berkontribusi sebagai penilai kuliner serta mendapatkan penghasilan tambahan. Bisnis problem yang kami bawakan, yang pertama, kami menciptakan aplikasi yang mengikuti tren kuliner terbaru dari sosial media, mengatasi kekurangan mesin pencari konvensional seperti Google. Yang kedua, kami menilai tempat makan berdasarkan sentimen komentar pengguna, bukan hanya rating, untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Yang ketiga, pengguna dapat berkontribusi dan mendapatkan penghasilan dengan berbagai pengalaman mereka melalui aplikasi. Mirip dengan modal TikTok dengan memberikan insentif koin yang bisa ditukar. Market system, total addressable market. Target pasar kami adalah penduduk kota Tarakan dengan populasi sekitar 270.894 orang. Dipilih karena aksesibilitas informasi dan karakteristik pasar lokal yang khas. Jika sukses, kami akan melanjutkan ekspansi ke seluruh Indonesia dengan populasi sekitar 275,5 juta orang. Langkah berikutnya mungkin mencakup ekspansi internasional setelah melakukan penyesuaian yang diperlakukan. Selanjutnya, SAM, segmen addressable market. Aplikasi kami ditujukan untuk wisatawan domestik dan internasional yang mencari rekomendasi kuliner saat berwisata di suatu daerah. Kami juga menyasar masyarakat umum yang ingin mengikuti tren kuliner terbaru di lokasi dan waktu tertentu. Dengan demikian, aplikasi ini bermanfaat bagi wisatawan dan penduduk lokal yang ingin menemukan tempat makan populer. Selanjutnya, solusi. Kami menciptakan aplikasi rekomendasi kuliner berbasis lokasi dengan data dari sosial media melalui teknik crawling. Aplikasi ini menampilkan rekomendasi dan tren kuliner berdasarkan jumlah dan kualitas komentar dalam 1 bulan terakhir. Dengan menggunakan machine learning dan text mining untuk menilai sentimen komentar, positif, negatif, atau netral. Sumber pendapatan kami termasuk iklan dari tempat kuliner, fitur premium untuk pelanggan premium, penjualan aplikasi di Play Store dan App Store, kunjungan ke situs web, serta kerjasama dengan layanan pengantaran makanan. Selain menghasilkan pendapatan, kami berfokus pada dampak sosial positif. Kami ingin meningkatkan daya beli dan pendapatan bagi pembeli dan penjual kuliner dengan memberikan rekomendasi berkualitas. Kami juga melibatkan pengguna sebagai kontributor dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi responden penilai tempat kuliner di kota mereka. Kemudian bisnis model Canva yang kami bawakan. Yang pertama, key partnernya platform pemesanan makanan online, restoran, influencer, dan penyedia data. Key activities: mengembangkan dan memelihara aplikasi, memperbarui database tempat makan, memasarkan aplikasi dan memberikan layanan pelanggan. Value proposition kami memberikan rekomendasi tempat makan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pengguna. Customer relation memungkinkan pengguna untuk memesan makanan secara online, memberikan penawaran dan promo menarik.
dan menampilkan informasi lengkap tentang tempat makan seperti menu, harga, lokasi, dan ulasan pengguna. Customer segment yang kami bawakan adalah pengguna individu yang ingin mencari tempat makan baru, wisatawan yang ingin mencari kuliner lokal, penggemar kuliner yang ingin mencoba berbagai macam makanan, pengguna yang ingin memesan makanan secara online. Key result kami, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya hosting dan infrastruktur, biaya pemasaran, biaya gaji karyawan. Channel yang kami bawakan, platform pemesanan makanan online, restoran, influencer, dan penyedia data. Kemudian konstruktur yang kami bawakan, yang pertama biaya server dan infrastruktur, biaya pemeliharaan dan pembaruan, biaya lisensi dan keamanan, biaya pemasaran, biaya layanan pelanggan, biaya kemitraan, biaya keuangan, biaya operasional, dan biaya cadangan. Dan kami hitung kurang lebih 300 juta untuk konstruktur. Kemudian revenue stream, kami membawa iklan, komisi dari setiap pemesanan, premium, dan investor. Selanjutnya produk market fit atau MVP, minimum viable product. Kami menciptakan aplikasi rekomendasi kuliner berbasis lokasi dengan data dari sosial media melalui crawling. Aplikasi ini menampilkan rekomendasi dan tren kuliner berdasarkan komentar dalam 1 bulan terakhir, menggunakan machine learning untuk menilai sentimen komentar. Sumber pendapatan kami termasuk iklan dari tempat kuliner, fitur premium untuk pelanggan premium, penjualan aplikasi di Play Store dan App Store, kunjungan ke situs web, serta kerjasama dengan layanan pengantaran makanan. Selain menghasilkan pendapatan, kami fokus pada dampak sosial positif dengan meningkatkan daya beli dan pendapatan bagi pelaku usaha kuliner. Kami juga melibatkan pengguna sebagai kontributor dengan memberikan kesempatan untuk menjadi responden penilai tempat kuliner di kota mereka. Eksperimen selection. Hipotesis, 71% pengguna TikTok tertarik pada makanan dan minuman, sehingga aplikasi kami akan menarik dan memudahkan mereka menemukan lebih banyak pilihan kuliner terbaru. Urgensi, aplikasi ini eksperimen dan beradaptasi dengan tren cepat TikTok untuk tetap relevan di pasar yang dinamis. Eksperimen sequence, yaitu dalam software sequence. Langkah-langkah kami dimulai dengan wawancara pengguna iklan online di platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Google Ads untuk menguji minat awal. Kami juga membuat landing page sederhana dengan form pendaftaran, mengirimkan email kepada pengguna potensial untuk beta testing, dan mengembangkan prototipe aplikasi yang dapat diklik untuk umpan balik pengguna. Kami melakukan simulasi penjualan atau langganan untuk mengukur minat membayar, serta memberikan rekomendasi manual kepada pengguna untuk mengukur kepuasan dan iterasi fitur berdasarkan umpan balik yang diterima. Selanjutnya adalah exit strategi jika bisnis kami tidak berhasil. Yang pertama ada akuisisi. Aplikasi rekomendasi kuliner ini bisa diakuisisi oleh perusahaan teknologi besar untuk memperluas penawaran mereka ke sektor kuliner, memberikan suntikan modal dan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan lebih cepat. Yang kedua ada merger, yaitu aplikasi bisa bergabung dengan platform serupa untuk menciptakan entitas yang lebih besar, menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga ada buyback, yaitu pendiri dan investor awal bisa membeli kembali saham perusahaan untuk mempertahankan kendali dan mengatur arah masa depan perusahaan. Dan yang terakhir adalah likuidasi, yaitu ini terjadi jika bisnis tidak menguntungkan dan tidak memiliki prospek masa depan yang baik. Selanjutnya ada bagian tim. Di sini ada 4. Yang pertama ada pengembangan server, yaitu memastikan server berjalan lancar, mengelola permintaan pengguna, dan menjaga keamanan data dengan protokol yang tepat. Memperbarui server secara berkala untuk kinerja dan keamanan terbaik. Yang kedua ada UI UX designer, yaitu merancang tampilan dan pengalaman pengguna yang menarik dan intuitif dengan memahami kebutuhan pengguna melalui survei dan analisis perilaku. Bertanggung jawab atas antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Yang ketiga ada data analis, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pengguna untuk meningkatkan pengalaman dan kinerja aplikasi. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak, merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi untuk memastikan fungsionalitas yang optimal. Dan kemudian ini adalah tampilan dari aplikasi kami atau landing page-nya.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.